Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Dirana dengan NIM 230404501037. Di sini saya akan membahas materi tentang perkembangan fisik motorik dan perkembangan kognitif. Materi pertama adalah perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, dan otak. Perkembangan motorik meliputi motorik halus dan motorik kasar. Terdapat beberapa konsep dasar perkembangan fisik motorik menurut para ahli. Yang pertama, Jean Piaget. Piaget menyatakan bahwa perkembangan motorik anak berkaitan dengan perkembangan kognitif mereka. Anak-anak mengembangkan kemampuan motorik halus dan kasar seiring dengan perkembangan kognitif mereka. Yang kedua, Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan peran lingkungan sosial dalam perkembangan motorik. Interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya memainkan peran penting dalam pengembangan keterampilan motorik anak-anak. Yang ketiga yaitu Erik Erikson. Menurut teori perkembangan psikososialnya, perkembangan fisik motorik pada anak-anak dapat mempengaruhi perkembangan identitas dan rasa percaya diri mereka. Yang keempat, Arnold Gesell. Gesell mengemukakan bahwa setiap anak memiliki pola perkembangan motorik yang unik, tetapi ada tahap-tahap umum dalam perkembangan motorik, seperti kemampuan menggenggam, merangkak, berjalan, dan berlari. Yang kelima, menurut Galahue dan Oznum, mereka mengembangkan model perkembangan motorik yang mencakup tahapan-tahapan seperti refleks, tahapan praoperasional, tahapan dasar, tahap keterampilan kompleks, dan tahap keterampilan terampil. Selanjutnya, tahapan-tahapan perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik manusia melibatkan serangkaian tahapan penting. Antara lain, yang pertama yaitu refleks neonatal. Pada saat lahir, bayi memiliki refleks dasar seperti menggenggam erat, mengisap, dan refleks moro atau refleks mengagetkan. Yang kedua, kontrol kepala. Seiring berjalannya waktu, bayi mulai mendapatkan kontrol atas kepala mereka dan dapat mengangkat saat berbaring tengkurap. Biasanya sekitar usia 3-4 bulan. Yang ketiga, menggulingkan diri. Sekitar usia 4-6 bulan. Bayi mulai belajar cara menggulingkan diri dari posisi tengkurap ke posisi telungkup. Yang keempat, duduk sendiri. Pada usia sekitar 6-8 bulan, bayi mulai dapat duduk sendiri tanpa dukungan. Yang kelima, berdiri dan berjalan. Seiring berjalannya waktu, bayi belajar berdiri dengan bantuan dan kemudian mulai melangkah pada usia sekitar 9-12 bulan. Proses ini berlanjut hingga bayi dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam, keterampilan motorik halus. Anak-anak mulai mengembangkan keterampilan halus seperti memegang pensil, menggunakan sendok, dan mengancingkan baju. Ini adalah tahapan penting dalam perkembangan keterampilan motorik halus. Selanjutnya, keterampilan motorik kasar. Anak-anak mulai mengembangkan keterampilan motorik kasar yang lebih kompleks, seperti berlari, melompat, dan bermain olahraga pada usia prasekolah dan sekolah dasar. Selanjutnya, periode perkembangan fisik motorik. Periode perkembangan fisik motorik mengacu pada rentang waktu, di mana anak-anak mengembangkan keterampilan motorik mereka. Periode ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, periode neonatal, usia 0-1 bulan. Pada tahap ini, bayi mengembangkan refleks motorik dasar, seperti menggenggam jari orang tua dan mengisap. Yang kedua yaitu periode balita awal, usia 1-2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai belajar berjalan, merangkak, dan mengendalikan gerakan halus seperti menggambar dengan pensil atau krayon. Yang ketiga, periode balita, usia 2-6 tahun. Dalam periode ini, koordinasi motorik kasar dan halus semakin meningkat. Anak-anak dapat berlari, melompat, memanjat, dan mengendalikan gerakan tangan dengan lebih terampil.
Yang keempat, yaitu periode anak usia dini, usia 6-12 tahun. Anak-anak mengembangkan keterampilan motorik yang lebih kompleks, seperti bermain olahraga, menari, dan menggunakan alat-alat seperti sepeda, skateboard, atau alat musik. Yang kelima, yaitu periode remaja, usia 12-18 tahun. Pada periode ini, remaja mengalami pertumbuhan pesat dan pengembangan otot yang matang. Keterampilan motorik yang telah dipelajari semakin halus dan terkoordinasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak karena faktor genetik menentukan struktur dan fungsi tubuh anak. Anak yang memiliki faktor genetik yang baik akan memiliki kemampuan fisik motorik yang baik pula. Selanjutnya, faktor kesehatan. Kesehatan anak sangat mempengaruhi perkembangan fisik motoriknya. Anak yang sehat akan memiliki kemampuan fisik motorik yang lebih baik daripada anak yang sakit atau memiliki gangguan kesehatan. Selanjutnya, faktor nutrisi. Nutrisi yang baik sangat penting bagi perkembangan fisik motorik anak. Anak yang mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang akan memiliki kemampuan fisik motorik yang lebih baik daripada anak yang kekurangan nutrisi. Selanjutnya, faktor lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang juga mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak. Lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung akan membantu anak untuk mengembangkan kemampuan fisik motoriknya dengan baik. Selanjutnya yaitu faktor sosial. Interaksi sosial anak dengan orang lain juga mempengaruhi perkembangan fisik motoriknya. Anak yang sering berinteraksi dengan orang lain akan memiliki kemampuan fisik motorik yang lebih baik daripada anak yang kurang berinteraksi sosial. Selanjutnya yaitu faktor psikologis. Kondisi psikologis anak juga mempengaruhi perkembangan fisik motoriknya. Anak yang memiliki perkembangan psikologis yang baik akan memiliki kemampuan fisik motorik yang lebih baik daripada anak yang memiliki kondisi psikologis yang buruk. Selanjutnya, faktor olahraga. Olahraga juga mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak. Anak yang aktif berolahraga akan memiliki kemampuan fisik motorik yang lebih baik daripada anak yang kurang aktif berolahraga. Selanjutnya, faktor pendidikan. Pendidikan juga mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak. Anak yang mendapatkan pendidikan yang baik akan memiliki kemampuan fisik motorik yang lebih baik daripada anak yang kurang mendapatkan pendidikan. Selanjutnya yaitu faktor kebiasaan. Kebiasaan anak juga mempengaruhi perkembangan fisik motoriknya. Anak yang memiliki kebiasaan yang baik seperti tidur yang cukup, makanan yang sehat, dan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar akan memiliki kemampuan fisik motorik yang lebih baik. Selanjutnya yaitu faktor perawatan. Perawatan yang baik juga mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak. Anak yang mendapatkan perawatan yang baik dari orang tua atau pengasuhnya akan memiliki kemampuan fisik motorik yang lebih baik daripada anak yang kurang mendapatkan perawatan yang baik. Materi kedua yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, memecahkan masalah, mengolah informasi, dan mengetahui sesuatu. Terdapat beberapa konsep dasar perkembangan kognitif menurut para ahli. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Piaget mengemukakan teori perkembangan kognitif anak-anak yang terdiri dari 4 tahap, yaitu sensori motor, usia 0-2 tahun, praoperasional, usia 2-7 tahun, konkret operasional, usia 7-11 tahun, dan formal operasional, usia 12 tahun ke atas. Piaget mengemukakan peran penting pengalaman langsung dalam pembentukan pemahaman anak-anak tentang dunia. Yang kedua yaitu Lev Vygotsky.
Vygotsky menekankan peran lingkungan sosial dalam perkembangan kognitif. Teorinya menggambarkan pentingnya interaksi sosial, bahasa, dan budaya dalam pembentukan proses berpikir anak. Yang ketiga yaitu Erik Erikson. Sementara fokus utamanya pada perkembangan psikososial, Erikson juga membahas perkembangan kognitif. Misalnya, dia mengidentifikasi tentang tahapan-tahapan perkembangan identitas dan peran diri. Selanjutnya yaitu Laurence Colbert. Dia mengemukakan teori perkembangan moral yang mencakup sejumlah tahap moral yang berkaitan dengan tahapan perkembangan kognitif. Selanjutnya Jerome Bruner. Dia mengusulkan teori konstruktivis yang menekankan pentingnya proses konstruksi pengetahuan oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu tahap sensorimotor, umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap sensorimotor, anak-anak sangat bergantung pada informasi yang didapat dari panca indera dan gerakan-gerakan tubuhnya. Perkembangan yang paling penting pada tahap ini adalah perkembangan kesadaran akan keberadaan suatu objek, yaitu anak akan menyadari keberadaan suatu objek sekalipun objek tersebut sudah tidak terlihat lagi atau tersembunyi. Contohnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada atau dia lihat kini sudah tidak terlihat atau hilang, dan anak secara aktif akan mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Selanjutnya yaitu tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak dapat memanipulasi sejumlah simbol dan mampu memahami segala sesuatu dalam satu arah. Anak belum dapat membalikan urutan tindakan dari yang paling belakang ke depan. Misalnya, anak mampu menyebutkan urutan angka 1-10 secara lancar dengan disertai benda atau lambang bilangan. Tetapi, ketika anak diperintahkan untuk mengulangi ucapan konsep bilangan tersebut tanpa adanya benda atau lambang bilangan, dan urutan angka tersebut dibalik dari 10 sampai dengan 1, maka anak terlihat bingung dan membutuhkan proses yang lama untuk mengingatnya. Maka menurut Piaget, kondisi tersebut sebagai proses kematangan yang belum terinternalisasi dalam kemampuan mental anak. Anak masih sulit memahami konsep permasalahan, artinya segala sesuatu tetap sama walaupun bentuknya berbeda. Selanjutnya tahap konkret operasional, usia 7-11 tahun. Tahap konkret operasional, anak mampu memahami operasi yang dibutuhkan untuk aktivitas mental termasuk konservasi. Anak mampu menyimpulkan operasi dalam otaknya, yaitu berhitung tanpa menggunakan jari. Anak masih terikat kuat pada pengalaman praktis. Anak mampu untuk mengingat, mengolah, dan menyimpulkan sesuatu tanpa harus menggunakan benda. Ia akan mengulangi ingatannya sesuai dengan pengalamannya ketika menghitung dengan jari atau simbol-simbol berupa angka. Selanjutnya tahap formal operasional, usia 11 tahun ke atas. Pada tahap formal operasional, anak sudah mampu berpikir abstrak. Mereka lebih banyak menggunakan logika ilmiah dalam puncak perkembangannya. Anak remaja mampu membuat dan menguji hipotesa untuk menganalisis dan mengevaluasi logika berpikirnya. Selanjutnya, periode perkembangan kognitif. Pada usia 0-3 bulan, sebagian besar bayi mulai menunjukkan perkembangan seperti 1. Melihat benda dengan lebih jelas dalam jarak 30 cm. 2. Mulai fokus pada objek bergerak. 3. Mengenali rasa manis, asin, pahit, dan asam. 3. Mendeteksi perbedaan nada dan volume bicara. 4. Melihat semua warna dalam spektrum visual manusia. Selanjutnya pada usia 3-6 bulan, persepsi seorang anak mulai berkembang. Selama periode ini, sebagian besar bayi mulai menunjukkan perkembangan seperti
1. Mengenali wajah anggota keluarganya. 2. Merespons ekspresi wajah orang lain. 3. Mengenali dan merespon suara-suara di sekitarnya. 4. Mulai menirukan ekspresi wajah orang lain. Selanjutnya pada usia 6-9 bulan, biasanya bayi mulai menunjukkan perkembangan seperti 1. Memahami perbedaan antara benda hidup dan benda mati. 2. Mengenali perbedaan gambar dengan jumlah objek berbeda. 3. Mulai penasaran pada hal-hal mustahil seperti bagaimana bisa sebuah benda menggantung di udara. Selanjutnya usia 9-12 bulan. Pada periode ini, sebagian besar bayi mulai 1. Menirukan gerakan dan beberapa tindakan seperti bertepuk tangan. Yang kedua, menanggapi sesuatu dengan gestur dan suara. Yang ketiga, gemar melihat buku-buku bergambar. Yang keempat, mulai mencoba menempatkan satu objek ke objek lain, misalnya memasukkan mainan ke keranjang. Selanjutnya, pada usia 1-2 tahun, perkembangan fisik, sosial, dan kognitif anak sangat berkembang dengan pesat. Selama periode ini, anak mulai menunjukkan perkembangan seperti 1. Memahami dan merespon kata-kata. 2. Mengingat ciri sebuah benda dan mengidentifikasi persamaannya dengan benda lain yang mirip. Yang ketiga yaitu mengerti kapan harus menggunakan aku atau kamu. Keempat, menirukan tindakan dan ucapan orang dewasa. Yang kelima yaitu mempelajari lingkungan sekitar dengan menjelajahinya. Selanjutnya yaitu pada usia 2-3 tahun. Perkembangan kognitif anak akan ditunjukkan. Terdapat beberapa perkembangan yaitu 1. Menyebutkan objek berdasarkan kategori, misalnya hewan, bunga, dan benda-benda di sekitarnya. Yang kedua yaitu menirukan tindakan orang dewasa yang lebih rumit, seperti bermain rumah-rumahan, berpura-pura mencuci, atau memasak. Yang ketiga yaitu menanggapi perintah sederhana dari orang tua. Yang keempat, mencocokkan benda dengan kegunaannya, misalnya sendok untuk makan dan gelas untuk minum. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif yang ditunjukkan oleh anak-anak pada usia 3-4 tahun, yaitu 1. Mulai aktif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang kedua yaitu belajar dengan mengamati dan mendengarkan instruksi. Yang ketiga, dapat mengatur benda berdasarkan ukuran dan bentuknya. Yang keempat, memahami cara mengelompokkan dan mencocokkan benda sesuai dengan warnanya. Yang kelima yaitu sering mengajukan pertanyaan dengan kata tanya mengapa untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya usia 4-5 tahun, yaitu perkembangan kognitif anak ditunjukkan dengan 1. Mengidentifikasi warna-warna yang lebih kompleks seperti biru donker dan merah muda. Yang kedua yaitu menggambar bentuk orang, menggambar benda yang sering mereka sebut dan deskripsikan. Selanjutnya yaitu berhitung dari 1-5 dan mengetahui dan memberitahu di mana tempat tinggalnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dikatakan pula bahwa taraf intelijensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan. Para ahli psikologi Lehrin, Lindsay, dan Spuher berpendapat bahwa intelijensi 75-80% merupakan warisan atau faktor keturunan. Selanjutnya, faktor lingkungan. Teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci
seperti kertas putih yang masih bersih, belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Teori ini dikenal luas dengan sebutan teori tabula rasa. Menurut John Locke, perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapat Locke, taraf intelijensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan hidupnya. Selanjutnya yaitu faktor kematangan. Tiap organ atau fisik maupun psikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis. Selanjutnya yaitu faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja, yaitu sekolah formal, dan pembentukan tidak sengaja, yaitu pengaruh alam sekitar. Sehingga manusia berbuat intelijen karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk penyesuaian diri. Selanjutnya yaitu faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan cepat dalam mempelajarinya. Selanjutnya yaitu faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keluasan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.